Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Kembali kita berjumpa lagi pada suasana batin yang luar biasa ini ya. Semoga Allah mengabulkan seluruh amalia Ramadan kita yang kita lakukan dengan pahala yang berlipat ganda. Hari ini kita akan melanjutkan kajian-kajian kita yang hari ini kita akan membahas tentang memupuk mahabbah. Apa sih yang dimaksud mahabbah, Bapak Ibu sekalian? Mahabbah itu rasa cinta, itu pengertian basicnya tuh. Dari kata hubbun, habba yahubbu, hubbun itu artinya hubbu itu sesuatu benian tumbuh ya, berkecambah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tumbuh. Nah itu maka mengapa disebut hubbun itu cinta? Karena cinta itu tadinya kecil, lama kelamaan jadi membesar. Jadi cinta itu kalau dipupuk itu seperti tanaman ya kan. Tadinya sebutir tapi melahirkan sebuah pohon batang yang besar dan produktivitas yang luar biasa. Nah, memupuk mahabbah ini, memupuk rasa cinta. Cinta kita kepada siapa? Ya, cinta kita itu bukan hanya kepada orang yang kita cintai. Cinta mahabbah itu mencintai siapapun dan apapun, termasuk mencintai termasuk mencintai iblis. Rabi'ah Adawiyah pernah ditanya oleh teman-teman, "Hai Mbak Rabi'ah, kamu kok gak pernah marah? Kamu sepertinya gak pernah membenci siapapun. Saya ingin tanya, jawab ya, kamu pernah membenci iblis? Apa kamu benci iblis?" Apa jawaban Rabi'ah? "Seluruh anggota tubuhku sudah diliputi dengan cinta. Tidak ada satu rongga pun yang tidak ada cinta di dalamnya, sehingga tidak ada tempat untuk mencintai, tidak ada tempat lagi untuk membenci siapapun, termasuk membenci iblis." Jadi bayangkan, iblis pun juga sudah tidak ada tempatnya untuk dibenci di dalam tubuhnya Rabi'ah Adawiyah. Nah, saya kira bukan hanya Rabi'ah yang bisa kita contoh ya, bukan hanya Rabi'ah yang bisa melakukan seperti itu, kita pun juga bisa berpotensi menjadi Rabi'ah Adawiyah. Nah, seandainya kita mampu mencintai para pembenci kita, itu kita sudah menjadi Rabi'ah. Coba kita lihat, mengapa Siti Aisyah diungkapkan dalam Al-Quran sebagai perempuan yang paling salehah. Nah, bisa bayangkan Bapak, siapa sih Fir'aun? Ya, tinggal iblis di atasnya. Bahkan ada yang mengatakan lebih iblis daripada iblis sendiri. Tapi ada sosok perempuan yang mampu menjadi pendamping seorang Fir'aun. Ya. Tapi kita lihat apa rahasianya? Mengapa Allah mencintai? Mengapa Allah mengangkat dan mengapa Allah mengedepankan Siti Aisyah istrinya Fir'aun itu sebagai perempuan sejati dalam Al-Quran? Karena ketabahan kesabarannya itu. Tidak mungkin ada ketabahan dan kesabaran tanpa ada rasa cinta. Rasa cinta itu bisa melahirkan kesabaran. Tidak mungkin ada kesabaran tanpa ada rasa cinta. Jadi cinta itu di atas segala-galanya. Ya. Kalau cinta itu yang berbicara, tai kambing rasa kacang. Itu pepatahnya orang. Nah, tapi kalau saya sih berpendapat, Maryam itu, atau bukan hanya Siti Aisyah itu dipuji dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak mampu lagi membedakan antara Fir'aun dengan Musa. Nabi Musa diterima, Fir'aun juga diterima. Jadi kalau kita hanya menerima orang baik, menolak orang buruk, berarti masih ada dualitas. Ada baik, ada buruk. Sementara orang yang sampai ke tingkat mahabbah, apapun dan siapapun, itu semuanya makhluk Allah. Pasti ada hikmah di balik keburukannya, pasti ada hikmah di balik kebaikannya. Nah, seorang yang sudah sampai makam ma'rifah yang lebih tinggi seperti Siti Aisyah, dia tidak melihat Fir'aun itu Fir'aun. Dia melihat Fir'aun itu adalah representasi daripada Asmaul Husna juga. Salah satu Asmaul Husna Allah itu adalah Al-Mudil, Maha Menyesatkan. Nah, jadi Fir'aun itu menjadi tumbal untuk sifat Allah Al-Mudil, Maha Menyesatkan. Mau nggak kita tukar tempat dengan Fir'aun? Untung ada Fir'aun yang mewakili kita, merepresentasikan sifat Al-Mudilnya Allah, Maha Menyesatkan. Kita kan semuanya ini merepresentasikan sifat Al-Hadi. Allah Maha memberi petunjuk. Nah, kita terberi petunjuk. Allah memberi petunjuk kepada malaikat
malaikat memberi petunjuk kepada Nabi, malaikat memberi petunjuk kepada kita semuanya. Jadi kita representasi daripada Al-Hadi, Allah Maha Pemberi petunjuk. Tapi sifatnya Allah juga ada Al-Mudil, Maha menyesatkan. Ada representatif mudilnya Allah. Siapa itu? Iblis. Siapa itu? Fir'aun. Siapa itu? Preman. Jadi kalau kita menerima Musa menolak Fir'aun, berarti kita menerima Al-Hadi menolak Al-Mudil. Padahal dua-duanya sifat Allah. Nah, kalau kita menghayati siapa Allah sesungguhnya dan siapa makhluknya semuanya ini, maka kita sepantasnya tidak perlu membenci siapapun. Maka itu Rabi Adawi itu, cintaku terhadap Tuhanku menyita seluruh rongga dalam tubuhku, sehingga tidak ada lagi tempat untuk membenci siapapun, termasuk membenci iblis. Nah, jadi para pemirsa, menarik ini. Jadi kalau ingin disebut sebagai orang pencinta sejati, mahabbah, maka jangan ada benci kepada siapapun, walau itu sekaliber Fir'aun. Jadilah seperti siapa? Siti Asya. Fir'aun sekejam itu pun juga dia cintai. Kenapa? Karena Fir'aun itu juga dari Allah. Karena itu para pemirsa, izinkan pada kesempatan ini, mari menjadikan bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas mahabbah kita. Mari kita menjadikan Ramadan ini meningkatkan kualitas rasa sayang kita kepada siapapun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.